Giran Jeng Vivi yang bagian ngocok. Ayo. Aduh Jeng Astari aja deh. Saya tuh lagi nggak mood loh Jeng. Oke. Kok Dila? Emang geng kita ada namanya Dila? Gak kan? Tolong Rino! Rino tolong Mama! Mama kenapa sih? Rino tolong Mama! Mama takut! Mama takut Rino! Takut apa sih, Mama? Mama kenapa sih? Rino, istri kamu jadi setan! Enggak mungkin, Ma. Mama ngomong jangan aneh-aneh, Ma. Mama yang bener dong. Sumpah Rino, istri kamu jadi setan. Mama takut. Mukanya itu loh, nyeremin banget Rino. Mama takut. Enggak, Ma. Enggak. Mama ngaco. Mama cuma halusinasi. Enggak, itu enggak ada. Coba kocok lagi ya. Berarti ini gugur ya. Batal ya, batal. Iya kita batal. Kita kocok. Sekarang aku aja yang buka ya Jeng. Coba siapa? Kok Dila lagi, Jeng? Dila, kok bisa? Saya itu merasa dihantui arwahnya Dila, Jeng. Semua Dila, Jeng, isinya. Kenapa semua yang dikatakan oleh Jeng Vivi gak beda jauh dengan apa yang aku rasakan? Arwah Laras yang terus mengintai dan mengganggu hidupku. Selamat sore, Bu. Silakan berbaring di sini. Sebelumnya coba ceritakan apa yang menjadi gangguan dalam hidup Ibu. Saya nggak bisa tidur. Saya takut. Karena arwah menantu saya selalu menghantui saya. Tenang. Saya akan membuat Ibu sebentar lagi lebih rileks dan tenang dan menghilangkan ketakutan Ibu. Sekarang Ibu perhatikan bandul ini. Santai. Ibu akan tertidur dan hilang ketakutan sama sekali. Kenapa Ibu sangat takut dengan keberadaan menantu Ibu? Dia di kamar mandi rumah saya. Apakah Ibu terlibat dalam kematian menantu Ibu sehingga Ibu merasa bersalah dan ketakutan? Saya sudah lama ingin menyingkirkan Dila. Saya juga yang ngerjain dia di kamar mandi. Padahal Dila sayang banget sama Bu Vivi seperti dia sayang sama ibunya sendiri, Bang. Tapi kenapa ya? Kok kebaikannya Dila dibalas seperti ini? Gua lupa ngerekam, ntar. Terus gimana dong, Bang? Bu, bangun Bu. Bu, Ibu ngapain di sini? Dari tadi psikiaternya belum datang, Bu. Hah? Loh, yang tadi itu siapa ya, Sus? Dari tadi nggak ada siapa-siapa di sini. Dari daftar Crown Test Resto. Nggak ada pesanan yang berasal dari alamat Ibu Vivi. Artinya ini cuma alasan ataupun alibi belaka. Dan
Waktu saya sama Rino masuk ke kamar mandi, wangi sampo-nya sangat nyengat. Seolah-olah sampo itu tumpah banyak banget. Saya jadi curiga. Ini semua ada hubungannya sama sampo. Mas Rino, apa yang Mas Rino ketahui mengenai botol sampo yang kosong ini? Kosong? Kayaknya nggak mungkin kosong deh, Mas. Karena saya inget banget sebelum kejadian itu 2 hari yang lalu, Dila itu sempat nge-refill samponya. 2 hari yang lalu? Secara logika ke hari kejadian memang harusnya nggak habis. Iya. Dari sini saya curiga bahwa memang disengaja botol sampo ini dibuat kosong dan ditumpahkan ke lantai. Sehingga lantai kamar mandi licin membuat saudari Dila terpeleset dan jatuh sehingga kepalanya terbentur benda keras. Tapi nggak ada dong hubungannya botol sampo itu dengan kematiannya si Dila. Memang, kemarin saya tuh nggak sengaja menumpahkan botol sampo. Karena tutupnya nggak rapet, Rino. Tapi bukan berarti saya dong. Bu Vivi menumpahkan ini? Iya, tapi saya nggak sengaja. Lapor Dan, setelah saya menyiramkan cairan luminol, saya menemukan bercak darah di dinding dan lantai kamar mandi. Semakin jelas. Ini bukan kecelakaan. Apalagi unsur ketidaksengajaan. Kasus kematian Dila adalah sebuah rencana. Itu bukan darah manusia, Pak. Itu darah tikus. Tikus itu sengaja saya gebuk di kamar mandi. Karena tikus itu masuk ke kamar mandi. Ma, rumah ini bersih, Ma. Dan gak pernah ada tikus. Ya, Mama nggak tahu, Rino. Kenapa tikus itu bisa masuk ke kamar mandi? Dan saya juga mendapat laporan. Bu Vivi bilang bahwa memesan makanan dari Crown Taste Resto di hari kejadian. Namun faktanya begitu kami selidiki tidak ada orderan dari Crown Taste Resto atas nama Ibu Vivi. Atau yang mengarah ke alamat rumah Ibu Vivi. Bisa dijelaskan, Pak? Komandan, ini pakaian yang dibuang oleh Ibu Vivi. Dan di pakaian ini terdapat noda darah. Dan menurut hasil penelusuran tes DNA, noda darah di pakaian ini adalah milik saudari Dila. Ma, jadi Mama yang udah ngilangin nyawa Dila, Ma. Enggak, itu nggak benar. Pakaian saya itu hilang. Bu Vivi nggak usah berkelit. Karena di pakaian ini terdapat DNA Ibu. Dan bisa saya pastikan, Bu, pemilik pakaian ini adalah Bu Vivi. Bukan, itu bukan punya saya. Karena pakaian saya itu hilang. Mungkin aja ada yang mau memfitnah saya. Mungkin ada orang jahat yang ingin menuduh saya gila. Itu bukan punya saya, Rino. Bukan punya Mama. Mama udah, Ma. Mama gak usah bohong lagi, Ma. Makanya Mama selama ini, Mama berhalusinasi kalau Mama tuh ketakutan dihantui sama arwahnya Dila, Ma. Karena memang Mama pelakunya, Ma. Kenapa Mama bunuh istri saya, Ma? Kenapa Mama ngilangin nyawa Dila, Ma? Mama jawab, Ma. Sekarang Mama buktiin kalau Mama bukan pelakunya, Mama buktiin. Ayo Mama buktiin, Ma. Tapi Rino. Enggak, Ma. Mama buktiin sekarang. Bu Vivi, cukup. Saya nggak butuh pengakuan apapun lagi. Semua bukti sudah jelas. Dan saya bawa surat penangkapan untuk Ibu Vivi. Bu Vivi kami tangkap karena terbukti menghilangkan nyawanya Dila dengan sengaja. Sesuai pasal 340 KUHP tentang bencana. Dan sekarang, Bu Vivi harus diproses secara hukum. Tolong kooperatif ikut kami ke kantor. Jovi, Bayo, bawa. Siap, Dan. Enggak. Saya nggak mau ditahan. Saya nggak mau di penjara. Bu Vivi, tolong kerjasamanya. Saya minta datang ke kantor sekarang juga. Ikut sama kami. Mari ikut kami. Ikut kami, Bu. Bu Vivi. Bu Vivi. Mama. Yakin aja. Kita bawa ke rumah sakit dan kita interogasi sesuai prosedur nanti di sana. Siap, Dan. Ini kenapa ya? Mati. Buset dah kelakuannya. Mama harus mati. Dila,
Dila cukup Dila. Dila jangan lakukan itu. Stop Dila. Kamu jangan ikut campur. Dila, percayakan semuanya pada hukum. Mertua kamu akan dapat hukuman yang setimpal. Kamu gak akan tenang Dila kalau kamu balas dendam seperti ini. Dan aku yakin kok, suami kamu juga akan sedih kalau tahu kamu gentayangan menyimpan dendam kayak gini. Udah, mendingan lu balik sono ke alam lu, biar tenang. Ya, malah kabur tuh nenek-nenek. Bang, kita harus susul Dila sekalian. Saya juga mau telepon Satria. Ayo. Bel, makasih ya udah temenin Tante shopping. Tante seneng deh kalau kita tuh bisa kompak kayak gini. Gak kayak Jeng Vivi sama menantunya. Dia kerjanya ribut, gak akur. Sampai-sampai Tante tuh gak nyangka kalau ternyata Jeng Vivi tuh nekat ngilangin nyawanya Dila. Bukannya nyukurin atau gimana ya Tante, cuman aku agak sedikit happy karena Dila udah gak ada. Secara dia saingan aku ya Tante. Dia pun sebenarnya nggak level sih Tante dia sebagai saingan aku. Tapi menurut aku ya dia tuh cuma hoki aja bisa jadi brand ambassador. Sebenarnya mah dia mah nggak layak Tante. Kalian kejam! Tante suara apa Tante denger ya Tante? Aku nggak salah denger kan Tante? Enggak, kamu nggak salah. Tante soalnya juga denger kok. Bel, cepet ngebut, Bel, ngebut. Aku udah nabrak orang Tante. Aduh Tante. Aduh. Bel, itu kan Jeng Vivi. Syukurlah dia nggak mati Tante. Kok orangnya pergi ya? Kita kabur aja dari sini Tante. Ayo Bel, cepetan Bel. Bu Vivi, Anda kami tahan. Bu Vivi! Arwah Dila mengejar terus saya. Bu Vivi! Anda harus bertanggung jawab atas segala perbuatan Anda. Dan Anda harus menjalani proses hukum. Diam, Bu. Bu Vivi mohon tenang. Dan untung aja Suster Sekar cepet ngabarin kita kalau Bu Vivi kabur. Saya harap ini nggak terjadi lagi. Jovi, Bayu, ini tanggung jawab kalian berdua untuk menjaga. Harusnya kalian lebih hati-hati. Siap salam Dan. Habisnya kami sama-sama kebelet Dan. Ya udah, lupain itu sekarang. Bawa Bu Vivi ke kantor. Ikut kami Bu. Mari ikut kami, Bu. Silakan Bu. Bu Vivi, kali ini Anda tidak bisa mengelak lagi. Semua bukti-buktinya jelas mengarah kepada Anda. Saya butuh pengakuan Anda sekarang. Saat kamu jangan keras gitu dong sama Jeng Vivi. Jeng Vivi jangan takut ya kalau Jeng Vivi itu nggak salah. Ayo ngomong. Bu Vivi, saya menunggu pengakuan Anda. Memang saya yang telah menghilangkan nyawanya Dila. Tapi itu semua saya lakukan demi anak saya Rino. Buat anak saya yang terbaik. Saya nggak rela anak saya yang saya cintai ditipu oleh perempuan itu, Pak. Rino berhak mendapatkan yang lebih baik. Bukan perempuan seperti Dila. Serba kekurangan dan nggak bisa kasih keturunan. Ma,
Mungkin bagi mama aku ini nggak bahagia, Ma. Aku tahu niatan mama aku supaya aku ini bisa bahagia gitu, Ma. Mungkin menurut mama Dila itu perempuan yang nggak sempurna, tapi di mata aku, Ma, Dila itu adalah wanita yang paling sempurna. Aku nggak peduli, Ma. Kalau Dila itu nggak bisa ngasih aku keturunan, aku nggak peduli. Itu nggak masalah buat aku. Aku sayang, Ma, sama Dila, Ma. Aku cinta sama Dila, Ma. Nikah itu nggak cukup dengan cinta. Kamu tuh jangan naif ya. Keluarganya Laras itu nggak sepadan sama kita. Orang tuanya aja cuma kerja jadi buruh. Sedangkan kita keluarga terpandang, bermartabat. Kalau boleh aku kasih saran, mendingan kamu mundur aja deh secara perlahan. Kakak ini akhir dari semuanya. Dulu aku berpikir takdir tak berpihak dan merenggut segalanya dari aku. Hingga aku sadar, sekeras apapun aku berusaha, dunia kami berbeda. Aku gak akan berhenti sampai aku bisa menemukan jawaban dari hilangnya kamu, Ras. Aku janji sama kamu, aku gak akan nyerah. Aku akan menemukan kamu. Ini akhir cinta kita. Laras. Bukankah harusnya aku berterima kasih pada takdir yang telah memberikanku kesempatan kedua? Aku terlalu ngeyel menganggap kamu adalah Laras. Kok mawar putih? Karena menurut aku, dari sekian banyaknya bunga di dunia, mawar putih yang paling melambangkan kamu. Yang pada akhirnya membuatku sadar bahwa ikhlas adalah tahta tertinggi dari mencintai. Mungkin ragaku tak bisa menemani. Tapi aku percaya, rinduku tak pernah berujung untuk kamu, Satria.